Shalom, selamat sore. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan yang berdasarkan pengajaran dan firman Tuhan yang merupakan bagian dari program GES Banu Efrata maupun Goshen juga yang sudah kami tetapkan jadwalnya itu setiap Rabu, Kamis, Jumat, tapi dengan waktu yang disesuaikan. Jadi mohon maaf saat ini di awal tahun ini ya kita kembali lagi untuk mengadakan pendalaman Alkitab secara live streaming, tapi mungkin dengan konsep live lewat Facebook ya. Biasa saya melakukannya melalui Zoom karena dengan Zoom dikonek ke Facebook, di situ ada fitur-fitur tertentu yang bisa saya tampilkan materi-materinya lewat presentasi yang ada. Tapi ya karena saat ini dengan keterbatasan alat-alat kami di tempat ini, jadi kami mengadakan pendalaman Alkitab secara manual saja. Jadi saya akan menerangkan firman Tuhan dan pengajaran secara manual, tapi semoga kita semua tetap diberkati dengan materi firman Tuhan supaya kita semakin kuat, terutama kita tetap setia, yakin dan percaya kuasa firman dan roh itu adalah penentu dalam kehidupan kita selama kita hidup dalam dunia ini, supaya kita menerima janji Tuhan yang begitu besar dan bersifat kekal selama-lamanya di akhirat nanti. Puji Tuhan. Kita angkat pujian doa dulu. Sebagai penyemangat kita, mempersiapkan kita, hati kita, pikiran kita fokus mendengar firman Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa,
kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Terima kasih Tuhan, pada saat siang sore hari ini kami tetap bersyukur kepadamu. Engkau masih memberikan kami berkat kekuatan, kesehatan bagi tubuh jasmani kami Tuhan. Dan pada saat ini kami memerlukan firman-Mu, kekuatan bagi tubuh batinia kami, menjadi makanan rohani kami Tuhan lewat pengajaran dan firman-Mu, agar kami semakin hari semakin kuat dan semakin sehat rohani kami di dalam Engkau. Lebih iman kami boleh disempurnakan lewat dasar pengetahuan akan firman Tuhan, lewat pengajaran yang ada. Oleh karena itu kuasa Roh-Mu Tuhan kiranya memimpin hati pikiran kami, sekalipun kami yang menyaksikan di tengah kesibukan, atau kami yang sedang Tuhan tidak ada kegiatan, Engkau tetap mengurapi kami Tuhan. Biarlah kami boleh terfokus untuk mendengar, memperhatikan, dan Roh-Mu Tuhan yang memberikan pemahaman bagi kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, kiranya biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan memiliki suatu kuasa yang benar-benar dapat memberikan kekuatan baru bagi iman kami. Bahkan Roh-Mu boleh bekerja dari setiap perkataan-Mu yang akan senantiasa memberikan penghiburan dalam hati kami, agar kami boleh tetap taat dan setia, mengalami berkat janji firman-Mu dan mujizat-Mu yang heran. Kami siap untuk belajar dan mendalami Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Jadi karena sudah cukup lama juga sempat tertunda-tunda, jadi saya agak lupa udah sampai mana. Tetapi kalau tidak salah ingat, terakhir kita membahas tentang kitab Sirul Asar Soleman dalam terjemahan lama, atau kitab Kidung Agung dalam terjemahan baru. Jadi perlu saya beritahukan, pengetahuan pengajaran yang saya ambil di sini bukan semata dari pengetahuan yang saya miliki, yang saya ambil dari pendidikan teologi ya. Tetapi justru saya mendapatkan pengajaran itu dari sekolah Alkitab saya, yang di kalangan sendiri kami meyakini pengajaran yang menjadi doktrin, menjadi pengetahuan, menjadi ajaran yang fundamental, khususnya di kalangan sendiri, yaitu Gesba di Kabar Pengantin Kristus. Saya mengambilnya dari buku kitab Kidung Agung ya, yang saya dapatkan di sekolah Alkitab, dan ini juga merupakan suatu landasan, alasan sebagai dasar iman kami ya, yang bisa dikatakan ini menjadi dasar iman bagi setiap orang percaya. Setiap orang percaya. Jadi untuk pengajaran dan firman itu sendiri tidak dimonopoli oleh satu organisasi, satu kelompok, tapi dikaruniakan kepada setiap orang ya,
setiap umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Ya. Puji Tuhan. Jadi kitab Kidung Agung ini mungkin saya hanya mencoba menambahkan, dalam arti bukan menambahkan kebenaran itu sendiri. Saya hanya menambahkan dalam pengertian membantu menjelaskan, menyederhanakan maksud-maksud dari pengajaran. Oke. Kita akan mulai dari kitab Kidung Agung pasal yang ketiga. Saya memegang Alkitab Salinan Lama. Jadi Kidung Agung dalam Salinan Lama itu disebut Sirul Asar Soleman. Pasal yang ketiga, kita mulai dari pertama lagi ya. Kalau tidak salah ingat, saya lupa, sudah kemarin terakhir di pasal 3 ayat 3 atau 4, saya lupa, tapi tidak mengapa. Kita memulai di tahun 2023 ini dari ayat pertama pada pasal yang ketiga. Hai anakku, janganlah kiranya engkau melupakan hukumku. Maaf, ini Amsal. Haleluya. Ya. Kitab Sirul Asar Soleman. Pasal yang ketiga. Bahwa pada suatu malam di atas tempat tidurku, aku mencahari kekasih hatiku, aku mencahari, tetapi tiada kudapati akan dia. Maka kataku. Puji Tuhan. Jadi itu merupakan ayat yang pertama ya saudara, pada pasal yang ketiga. Kita masuk kepada materi pengajarannya yang menjelaskan atau mengungkapkan apa yang dimaksud dari setiap firman Allah di dalam kitab Sirul Asar Soleman, khususnya pasal yang ketiga ini. Ya, maaf ya karena saya baru mempersiapkan ini. Ayat tersebut di atas adalah pernyataan Sulamit yang menceritakan pengalamannya yang pahit, yaitu satu saat atau satu malam dia kehilangan kekasihnya, yaitu Raja Sulaiman, atau dalam Salinan Baru dikatakan Raja Salomo. Apa sebab? Karena Sulamit tertidur. Itulah kenapa ungkapan dari firman Tuhan itu dalam ayat pertama dikatakan aku mencari, ya, ada kalimat itu. Jadi melalui pengajaran itu ternyata secara kronologinya kenapa terjadinya suatu tulisan mencari tetapi tiada aku dapati, ya. Di atas tempat tidurku aku mencari kekasih hatiku, karena Salomo dan Sulamit ini adalah sepasang kekasih, ya. Jadi suami istri. Nah, ini penting juga saya harus terangkan. Jadi di atas tempat tidur itu berbicara tentang hubungan yang intim suami istri. Ini tidak berlaku kepada pasangan yang belum menikah, yang belum suami istri, atau yang masih tingkat pacaran. Nah, ini juga merupakan hal yang seringkali terlewati, ya. Tapi firman Tuhan itu kalau saya renungkan, setiap nasihatnya kata per kata itu sifatnya universal, ya. Tergantung memang roh membawa kita
membawa kita untuk memahami setiap perkata firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu limpah, sangat kaya dengan nasihat-nasihat dan kebijaksanaan yang luar biasa. Dan kebetulan saya mengingat meluruskan ini, jadi untuk menghindari jangan ada anak-anak muda atau anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan tertentu memakai ayat-ayat ini hanya untuk memberikan gombalan, ya, gombalan kepada kekasihnya dengan memakai ayat-ayat yang ada di Surah As-Soleman atau Kidung Agung ini, yang padahal kitab Kidung Agung ini, saudara, secara sejarah di kalangan Yahudi mereka yang membacakan syair ini, ya, yang dimana mereka bacakan ini setiap hari raya Paskah, ya kalau tidak salah, dan yang bisa membacakannya, yang diperbolehkan itu hanyalah orang-orang dewasa yang berumur 30 tahun terlebih yang sudah menikah juga, karena ini sifatnya tulisannya itu mengarah kepada puji-pujian yang hanya teruntuk kepada pasangan suami istri, ya. Karena kalau saudara membaca itu, menyelidiki firman Tuhan di dalam kitab Kidung Agung itu, pujian-pujiannya dalam tanda kutip sifatnya tidak bisa digeneralisikan, ya. Gimana itu bicara? Tidak bisa diumumkan, ya, tidak bisa secara generalisasi, ya. Jadi tidak bersifat umum tapi bersifat hanya keintiman antara suami dan istri. Sebab salah satunya pujian-pujian tersebut menyangkut bagaimana keindahan, keelokan, bukan saja wajah tapi bahkan seluruh bagian tubuh dari sepasang kekasih, sampai dalam hal sifat, karakter, ya, bagaimana kekasihnya, ya, baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuannya, saling memuji itu secara batin maupun jasmani. Nah, makanya tidak sembarangan, anak kecil tidak diperbolehkan. Begitu juga dalam hal rohani. Kitab Kidung Agung ini mengandung rahasia memang yang pengertian rohani di dalamnya, kalau kita pahami, ini mengajarkan gereja untuk dipersiapkan, ya. Dipersiapkan bagaimana cara gereja menyikapi kekasih hatinya, itu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara gereja menyikapi cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang adalah kekasih jiwa kita, ya, yang dimana kita akan dipersiapkan untuk menjadi kekasih hati untuk hidup bersama selama-lamanya dalam kesempurnaan, ya. Jadi itu sedikit tambahan, dan perhatikan ayat-ayat ini, puji-pujian ini hanya teruntuk kepada pasangan, ya, yang sah, suami istri. Dan mengenai Sulamit tertidur, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kecil, tapi sepertinya kalau kita tidak bisa menjelaskannya juga bisa menjadi problem, ya. Jadi Sulamit ini perlu saya terangkan. Kenapa? Ya karena Sulamit adalah istri daripada Salomo, ya. Oke. Kalau Sulamit berjaga-jaga dan tidak tertidur, tentu ia tidak akan kehilangan kekasihnya. Bukankah Sulamit telah mengalami persekutuan yang manis dengan kekasihnya? Ya. Perhatikan pasal 1 dan pasal 2, ya, kalau saudara mengikuti pendalaman Alkitab dari pasal yang pertama dan kedua, saudara mengerti alurnya, benang merahnya, maksud-maksud firman Tuhan dari kitab Kidung Agung ini. Tapi pada saat Sulamit lalai dan tertidur, maka Sulaiman meninggalkan dia. Sebab Sulamit berkata bahwa suatu malam di atas tempat tidurku, aku mencari kekasih hatiku, tetapi tiada kudapati akan dia. Ini suatu ekspresi, ya, dari kekasihnya yang biasa tidur bersama. Tiba-tiba kemana ini suaminya? Ya.
Sulaiman bukan hanya menghilang tetapi juga pergi dan keluar meninggalkan istana. Sehingga pada saat itu Sulamit mencari Sulaiman dalam istana dan sekitarnya. Tetapi tiada didapati akan dia. Hal ini merupakan suatu pengalaman yang pahit bagi Sulamit. Coba bayangkan kalau hal ini terjadi pada pasangan suami istri yang tadi-tadinya bersekutu satu dengan yang lain. Tetapi tiba-tiba suami meninggalkan istri karena istri ditawan oleh tidur. Saya sederhanakan, ketika istri itu terlelap ya, tidur terlelap. Sehingga apabila istri bangun lalu mencari suaminya tetapi tiada mendapatinya akan suaminya itu di dalam rumahnya. Apalagi jika suami pergi tinggalkan rumah tanpa pesan terlebih dahulu. Ya, jadi dalam pengajaran ini mencoba untuk menganalogikan, mengarahkan kita kepada hal-hal realitanya. Ya. Sepasang suami istri kalau misalkan biasa bersekutu, artinya tidur bersama, tapi tiba-tiba suaminya pergi, ya, itu pasti akan bertanya-tanya. Ya, minimal kan kalau pasangan suami istri itu dia mau pergi, dia akan bilang seperti itu ya. Ya mungkin kalau dalam realitanya kalau cuma ke toilet nggak perlu ya, karena itu sudah pasti dia balik. Tapi ada juga ya terkadang secara psikologi suaminya bergerak, tinggal bangun sendiri, walaupun cuma ke toilet saja ditanya oleh istri ya mau kemana ya. Ya itu hal yang wajar. Nah apalagi seperti kasus Sulamit ini, yang ternyata Salomo itu bukan hanya pergi mungkin buang air, tapi betul-betul pergi meninggalkan ya, menurut pengajaran. Jadi itu meresahkan ya, meresahkan. Demikian juga menjadi pengalaman gereja pengantin. Nah, kita masuk dalam pengertian rohaninya. Jadi dari kisah ini dirohanikan ya. Dirohanikan artinya bagaimana pengajaran ini mengajarkan kita memahami pengalaman Sulamit dan Sulaiman ini untuk kita aplikasikan. Bagaimana gereja menyikapi ketika gereja dalam keadaan tertidur rohani ya. Nah, kita bisa dapat pengertiannya dari sini. Demikian juga pengalaman gereja pengantin akibat tertidur rohani, maka gereja pengantin akan kehilangan aku. Hati-hati, gereja yang tertidur rohani akan mengalami kehilangan roh Tuhan ya. Kehilangan kehangatan kasih sayang daripada Tuhan. Nah, itu pesannya. Sehingga gereja pengantin mengalami suatu kepahitan seperti Sulamit karena kurang memperhatikan nasihat dan teguran-teguran firman-Ku. Jadi dalam hal ini lewat pengajaran yang ada, yang menjadi gambaran gereja pengantin itu kehilangan, ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Saya sedikit menjelaskan sedikit saja, hanya sekedar mengingatkan. Jadi ini kitab Kidung Agung ini bercerita tentang kisah romantis ya, percintaan antara Raja Salomo dan Sulamit, gadis Sunem yang adalah gadis biasa ya. Tapi Salomo ini memilih dia untuk menjadi istrinya, ya, istri utamanya yang dia sangat cintai. Itulah gambaran Salomo itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja. Sulamit ini menggambarkan gereja yang hidup di dunia ini ya, yang penuh dengan keterbatasan. Tapi Salomo memilih Sulamit. Nah, Raja yaitu Tuhan Yesus memilih gerejanya ya, yang hidup dalam dunia terkutuk ini, orang biasa yang bisa dikatakan ya walaupun dulu kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia, tapi setelah jatuh dalam dosa manusia menjadi suatu ciptaan yang rusak ya, yang tadinya hidup dalam keluar biasaan tetapi jadi hidup yang biasa-biasa saja. Bahkan manusia itu menjadi ciptaan yang hina ya, oleh karena perbuatan dosa ya, oleh karena perbuatan dosa.
Tetapi Tuhan tetap mengasihi gerejanya. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, menyangkut hubungan kita dengan Tuhan melalui pengajaran ini, di ayat yang pertama, bahayanya tertidur rohani karena kurang memperhatikan nasihat dan teguran firman Allah. Jadi konsekuensi dari kehidupan saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, kalau kurangnya kepekaan terhadap firman, terhadap roh Tuhan yang berbicara di dalam hati, itu menyebabkan rohani kita akan tertidur. Ya, bisa itu. Penting sekali kehidupan gereja Tuhan mengikuti hati yang berisi firman. Saya percaya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap saat, setiap harinya, kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, di rumah, di kantor, ya, di pabrik kah, di tempat pekerjaan, bersama dengan teman-teman, bersama dengan keluarga, di tempat wahana, ya. Saudara sebagai anak-anak Tuhan pasti ada saat-saat tertentu hatimu berbicara, ya. Entah dia caranya mengingatkan firman, mengingatkan nasihat-nasihat hamba-hamba Tuhan yang memperkatakan firman, entah mengingat suatu kebenaran firman Tuhan, ayat-ayat firman tertentu, ya. Entah ketika biasanya manusia mengingat kebenaran itu saat manusia menghadapi bahaya, sedang menghadapi pergumulan, sedang menghadapi masa kesesakan, keputusasaan, mungkin kebimbangan dalam memutuskan sesuatu, mungkin saudara dalam keadaan grogi, nervous, menghadapi pekerjaan, menghadapi pelayanan, menghadapi orang-orang tertentu dan sebagainya. Saudara sebagai orang percaya, saya percaya 100%. Firman Tuhan dan Roh Kudus itu senantiasa memberikan sign, memberikan tanda, memberikan alarm dalam hati kita. Mungkin salah satu contoh yang sederhana, ketika kita menghadapi situasi, menghadapi orang-orang tertentu, atau kita sedang melamar pekerjaan, kita yang begitu dekat dengan Tuhan, pasti roh Tuhan itu memberikan marifat, memberikan hikmat, sehingga pikiran kita mengarah kepada firman Allah. Ketika kita sedang dalam keadaan grogi, takut, gelisah, wah apakah saat interview ini saya tidak dapat, tidak diterima, atau bagaimana, atau penampilan saya atau berbicara saya ini takutnya karena grogi, saya akhirnya tidak lulus, ya, tidak diterima. Tapi firman Allah itu, saudara, dengan setia, dengan cepat akan memberikan kekuatan, ya, bagi saudara. Dengan ayat-ayat tertentu, entah itu sifat ayatnya berbicara jangan takut, ya, kamu diam saja dan aku yang akan berperang. Bisa saja seperti itu. Atau mungkin ayat-ayat hafalan kita, Zakaria 4 ayat yang ke-6, ya, dikatakan bahwa bukan karena oleh kuat dan gagahku, tetapi oleh karena kuat kuasa Roh Allah. Nah, itu jadi dengan ayat firman Tuhan itu memberikan kita semakin percaya diri, ya. Semakin percaya diri dalam pengertian bukan kita percaya akan kemampuan diri kita, karena kita diberikan dorongan lewat firman Tuhan itu, sehingga Roh Tuhan itu mendorong saudara untuk memiliki keberanian menghadapi situasi-situasi yang sulit. Lucy. Ya, jadi seperti itu ya saudara. Tetapi kalau kita kurang memperhatikan nasihat dan teguran firman, kita akan mengalami tertidur rohani. Pengalaman tertidur rohani ini bisa dikatakan kerohanian kita
ada suatu kepekaan yang kurang. Sebentar ya saudara, maaf. Ya. Jadi saudara, tertidur rohani itu adalah bisa dikatakan atau kata lainnya adalah kerohanian kita yang kurang peka ya terhadap hal-hal rohani. Malasnya beribadah, malasnya berdoa, malasnya baca firman itu termasuk. Gereja pengantin yang penuh dengan firman dan rohku menikmati persekutuan yang indah dengan aku. Ya. Aku di sini menunjuk kepada Tuhan Yesus. Secara ini ungkapan firman Tuhan secara langsung. Jadi sang penulis, sang pendengar ini mengatakan sesuai apa yang dikatakan firman. Ya. Jadi teknisnya ketika nubuatan oleh karunia nubuatan itu berbicara kan selalu, kalau beberapa dari saudara kan tahu penyembahan kita, nubuatan itu berbicara Tuhan berbicara seolah-olah dia berbicara sendiri seperti itu. Seperti kepala nubuatan saja, akulah gembala yang baik, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah batu garang yang teguh, akulah alif dan ya dan sebagainya ya. Jadi begitulah terciptanya tulisan dalam pengajarannya. Dengan dikatakan dengan firman rohku menikmati persekutuan yang indah dengan aku pada saat berbakti kepadaku dalam bentuk kebaktian atau bestor. Dan selalu hadir untuk membuktikan firmanku dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Dengan munculnya karunia mazmur, pengajaran, kenyataan atau penglihatan atau penwahyuan, karunia lidah dan mengartikan makna lidah. Ini standar ya, standar di dalam penyembahan, dalam roh dan kebenaran. Jadi di sini saya mau jelaskan bahwa berbeda dengan gereja pengantin yang penuh dengan firman dan rohku, ya, yang peka terhadap hal dalam hal rohani. Mereka akan menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan Yesus lewat karunia-karunia tertentu di saat mereka berbakti kepada Tuhan dalam bentuk kebaktian dalam bentuk beston persekutuan doa. Dan bukti Tuhan itu hadir adalah dengan adanya dengan dasar firman Matius 18 ayat yang ke-20 di mana 2-3 orang bersekutu atas namaku, di situ aku ada. Tetapi di dalam pengajaran ini lebih lagi kita diyakinkan dengan adanya karunia. Dengan adanya karunia ini maka dikatakan firman Tuhan lewat catatan Paulus 1 Korintus 14 ayat 26 membuktikan Allah itu bukan sekedar hadir, tapi Allah bekerja, melakukan sesuatu, menjamah, melawati dan memberikan nasihat, teguran, berbicara face to face dengan jemaat yang bersekutu. Itu luar biasanya kalau kita sudah mengetahui rahasia penyembahan ya. Tapi kalau kita tidak mengetahui rahasia penyembahan, ya Tuhan tetap hadir. Mungkin kalau asumsi saya menjelaskan ya hanya menggenapi Matius 18 ayat yang ke-20. Ya memang Tuhan hadir. Tapi Tuhan ingin kehadiran dia ada suatu komunikasi yang lebih erat lagi. Ya. Dan itu klimaks puncaknya ada dalam penyembahan, tetapi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Yang dituntut oleh firman Tuhan, bagaimana gereja harus tahu menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat yang ke-23 24 dikatakan karena Bapa adalah roh adanya, Allah adalah roh adanya, maka kamu wajib menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Perlu digarisbawahi, bagi gereja yang tidak memiliki roh, dia tidak akan merasakan itu. Tidak akan mengalami lawatan, jamahan daripada Tuhan. Dia tidak akan mengalami indahnya persekutuan dengan Tuhan ya.
Yang dia alami ya hanyalah suasana penyembahan. Ya. Tapi orang yang memiliki roh, dia pun akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi alatnya Tuhan lewat karunia-karunia, entah dia bernubuat, entah dia diberikan penglihatan, dan semuanya itu mereka dapati untuk mereka bisa pertanggungjawabkan. Mereka saksikan. Yang bernubuat ya mereka sudah bersaksi ya, mereka dengan penuh penyerahan mereka sudah menjadi alat ya, alat kebenaran, penyambung lidah Tuhan. Yang diberikan penglihatan mereka pun harus menyaksikan itu kepada jemaat ya. Walaupun di kasus-kasus tertentu ya tidak selalu penglihatan itu harus disampaikan. Ada penglihatan yang secara pribadi, ada yang secara general, sehingga digeneralisasikan. Dan 9 karunia yang lainnya ya. Saudara yang mempunyai karunia iman ya terapkan itu lewat kesaksian saudara, pengalaman hidup saudara, pelayanan saudara yang membangkitkan iman jiwa-jiwa ya di luar sana yang belum mengenal kebenaran, belum kenal daripada iman. Saudara yang punya karunia mujizat, kesembuhan ya saudara pakai itu, tunjukkan itu saudara sebagai alatnya Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Saudara layani di dalam pelayanan, dalam kesaksian saudara ya. Tapi ingat, karunia-karunia ini diberikan bagaikan mahkota, berarti bisa menjadi wibawa bagi kehidupan saudara, tapi jangan dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Ironisnya gereja di akhir zaman ini banyak karunia-karunia pemakaian Tuhan yang luar biasa, tapi dipakai untuk memuji dirinya sendiri. Sehingga mereka tidak sadar menjadi kesombongan rohani. Ya, jadi seperti itu ya. Tetapi dengan tertidurnya rohani, maka karunia-karunia dalam 1 Korintus 14 ayat 26 tadi, karunia mazmur, karunia nubuatan, karunia penglihatan, karunia lidah dan makna lidah, tersebut di atas tidak akan muncul. Itu suatu pengalaman yang nyata ya. Suatu pengalaman yang nyata. Jadi di sini pengajaran sangat tajam sekali mengingatkan biasanya orang-orang yang sudah penuh firman dan roh tetapi mereka mengalami ketiduran rohani ya. Mereka seperti tadi saya katakan, contoh-contoh sederhananya ya, minimal orang yang tidur rohani kan, orang kalau sudah terlelap tidak ada kepekaan kan ya. Entah mau berisik, kadang mau berisik, walaupun dipanggil dibangunin kadang masih ngorok aja gitu, masih tertidur. Seperti Sulamit yang tidak sadar Salomo mungkin udah gerasak, sempat gerasak gerusuk kan ya, buka selimut ya, dia bangun, itu kan pasti ada goyangan dari tempat tidurnya. Atau mungkin Salomo mungkin saja ini hanya berandai-andai saja, saya hanya berimajinasi saja ya, mungkin saja kan Salomo membangunkan Sulamit ya, Hani saya mau pergi dulu ya, tapi karena sudah sangat terlelap ya udah. Atau mungkin biasa sudah bangun, oh iya Hani iya, tapi habis tidur lagi udah lupa kalau dia sudah merespon. Nah itu yang maksudnya dari kejadian seperti itu yang saya mau ambil, itulah sesuatu hal atau yang menjadi resiko orang yang tertidur lelap ya. Resikonya ya mereka tidak ingat ya, mereka tidak sadar ya, kehilangan kesadaran lah, kurang lebih seperti itu ya. Dalam pengertian rohaninya ya, yang sudah mulai tidak ada gairah untuk berdoa saja tidak ada gairah, apalagi dibawa masuk ke penyembahan pun cuma ya, atau mungkin kelihatan menyembah tetapi pikiran kemana-mana. Nah itu seperti itu. Jadi orang yang tertidur rohani bisa aja nggak muncul. Bahkan di dalam penyembahan mereka malas berbahasa lidah. Ada yang seperti itu ya. Karena sudah tidak ada respon yang baik ya. Tertidur rohani ini belum terlalu tajam ya. Kalau sudah mati rohani yang bahaya. Kalau masih tertidur rohani oke ya, masih ada kesadaran ya. Dalam aplikasinya
mereka adalah orang yang tidak bergairah lagi. Sadar itu dalam penyembahan, tapi seperti tidak bergairah. Entah karena pergumulan, entah karena putus cinta, entah karena ada keributan, pertengkaran dalam rumah tangga dengan orang tua, entah karena problem, masalah pekerjaan, usaha, bisnis dan sebagainya, berantem sama bos, berantem dengan atasan, rekan sekantor, dengan teman, dengan sahabat dan sebagainya. Ya, masalah-masalah tertentu yang akhirnya tidak ada gairah. Nah, itu bisa dikatakan tertidur rohani, kurangnya ya kesadaran, kepekaan ya. Kalau kurangnya kesadaran, kepekaan ketika sampai kepada firman dan roh, itu sudah tidak ada penghormatan, saudara. Ya, sedangkan terkadang ya kami sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, melihat jemaat yang hadir tertidur, nah itu kadang ada rasa jengkel sebenarnya ya. Karena kalau kita mau berpikir, kita sudah mempersiapkan firman Tuhan. Kita ada kerinduan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan, ingin menyampaikan nasihat-nasihat teguran firman demi kebaikan mereka, supaya mereka tetap berada di jalan yang benar. Dan di jalan yang benar itu ketika mereka mau menjalaninya, mereka diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Itu suatu kesempatan. Itu suatu apa ya? Peluang yang besar bagi jemaat yang betul-betul mau melakukan kehendak firman Tuhan ya. Kami memberikan jalan, tips-tipsnya itu. Tapi kalau tips-tipsnya itu tidak didengarkan, ya udah ya, pasti itu skip begitu aja, terlewati begitu saja ya. Kami yang sudah berdoa, bersyukur, bersemangat mempersiapkan, mungkin berdoa, berpuasa untuk menyampaikan firman Tuhan, lelahnya berpikir ya, bagaimana mengelola setiap materi firman Tuhan itu, bagaimana kami melatih untuk menerjemahkannya, membahasakannya ya, bagaimana kami menyederhanakan supaya bisa dipahami ya. Itu kan semua ada dalam persiapan, terutama dilibatkanlah roh Tuhan. Waduh, terus yang datang cuma atau main handphone, nah itu kan seperti tidak ada penghormatan. Mungkin dari kami tidak perlu penghormatan ya. Tapi saudara, kita kan sebagai hamba Tuhan ingin mengajarkan jemaat menghormati firman Tuhan, bukan menghormati kami pribadi ya. Kehormatan yang kami miliki dari jemaat, dari jiwa-jiwa ketika kami mengabarkan Injil adalah kehormatan yang hasil dari bias kemuliaan Tuhan ya. Kalau kami sudah mengabarkan Injil ya, mengabarkan kerajaan Allah, kemuliaan Allah itu udah otomatis. Itu ada menyelimuti diri setiap hamba Tuhan yang melayani. Itu sudah otomatis ya. Tapi tidak berarti kami ini memanfaatkan kemuliaan itu, sehingga kita menyampaikan firman Tuhan hanya dengan motivasi supaya semakin dikenal, dibangga-banggakan, dan untuk merasa lebih, khotbah saya, kata-katanya, retorikanya lebih fasih ya, hikmatnya lebih luar biasa. Tidak seperti itu, bukan untuk persaingan ya. Tapi semuanya kami jalankan itu dengan sadar bahwa itu hanyalah kemurahan Tuhan. Jadi kalaupun sebagai hamba Tuhan kita menikmati ada rasa segan, ada rasa hormat dari jemaat, dari jiwa-jiwa, kembalikan itu kepada Tuhan. Itu hanyalah bias kemuliaan ya. Yang kita muliakan yang terutama adalah Tuhan ya. Itu yang terpenting. Walaupun di hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan yang memanfaatkan kemuliaan, yang kita kenal dengan sebutan mencuri kemuliaan Tuhan ya. Tidak boleh seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi itu ya saudara, jikalau gereja Tuhan yang mengalami tidur rohani itu kehilangan kesadaran, bisa-bisa karunia-karunia dalam 1 Korintus 14 ayat 26 yang tadi 5 poin saya sampaikan itu bisa tidak muncul ya. Tidak muncul bisa berarti itu kesengajaan dari kita, karena kita sudah malas menyembah ya. Itu tertidur rohani seperti itu. Ciri-cirinya seperti itu saudara. Kita sudah malas menyembah.
Sudah saya katakan tadi, jangankan menyembah, berdoa saja kita sudah malas, tidak bergairah. Apalagi mau dibawa kepada doa dan penyembahan. Waduh, yang butuh penyerahan ya, yang butuh energi, yang butuh suasana hati ya, yang perlu kita putuskan menyikapi. Wah, kita ini sedang diperhadapkan dengan raja di atas segala raja. Itu perlu keputusan dari diri kita sendiri, saudara. Ya, pasti ada pergumulan di situ antara capek, malas ya, dan sebagainya, bahkan meragukan Tuhan, meragukan buatan dan sebagainya. Itu ciri daripada tertidur rohani. Kurangnya kesadaran kita akan hal-hal rohani. Baca Alkitab ya. Sampai perihal saudara sudah sulit untuk memaafkan seseorang ya. Sudah sulit untuk berbuat baik kepada seseorang. Itu salah satunya seperti itu. Dalam sampai mana tadi? Kalau karunia-karunia roh tidak muncul atau bekerja dalam penyembahan, berarti aku telah meninggalkan gereja pengantin. Jadi pengajaran ini sendiri juga sepertinya tegas ya, menjelaskan doa saja sudah malas ya, baca Alkitab sudah malas, melayani sudah malas, mengikuti kegiatan-kegiatan rohani sudah tidak bergairah. Itu tertidur rohani. Penyembahan sudah tidak bergairah. Itu bisa jadi loh, walaupun saudara sudah penuh dengan roh, sudah ada karunia lidah ya, karunia penglihatan, itu tidak saudara fungsikan. Pasti yang harusnya kita menyembah dalam roh dengan berbahasa lidah, saudara cuma haleluya, amin. Bahkan saudara bisa aja tidur ya, karena sudah tidak ada penghormatan lagi. Orang yang sudah seperti itu sudah tidak ada lagi penghormatan kepada Tuhan. Kasarnya dalam tanda kutip seperti yang dikatakan Tuhan. Tuhan akan meninggalkan mereka. Ya, sudah tidak dihormati, manusia saja tidak dihormati. Coba gimana rasanya? Apalagi ini Tuhan yang patut dihormati. Selalu saya katakan, liturgi di dalam ibadah kita itu klimaksnya penyembahan. Di mana kita penuh dengan penyerahan, merendahkan diri. Karena kita diperhadapkan face to face dengan Tuhan. Tapi saudara menghadapinya ya, gimana kurang jengkel Tuhan. Ya, ini bahasa saya, Tuhan mungkin tidak seperti itu, tapi sudah dituliskan. Setidaknya saya bisa memberikan gambaran bagi saudara. Kalau saudara di hadapan bos saudara saja, walaupun saudara ngantuk, saudara pun kadang kalau rasanya menguap, tapi demi menghormati supaya nggak kelihatan saudara ngantuk, itu di hadapan atasan saudara, bos saudara, apalagi presiden, orang-orang penting. Tapi di hadapan Tuhan ya, karena Tuhan itu tidak berbentuk, tidak nyata, ya udahlah. Apalagi kita sudah punya dasar pikiran, kita berasumsi ya Tuhan kan penuh kasih, paham lah, kita ini lagi nggak mood. Nggak bisa seperti itu saudara ya. Ya, jadi bisa saja karunia lidah pun, kita mau berbahasa lidah pun sudah malas. Ada yang seperti itu ya. Padahal kalau lagi pergumulan, berdoa pun sampai dibawa ke berdoa pribadi, sampai dibawa ke penyembahan berbahasa lidah itu. Saya ingat waktu di sekolah Alkitab, karena cinta mula-mula kan, waduh itu berdoa selalu keluar air mata, walaupun tidak ada pergumulan, tidak ada rasa sedih ya, tapi selalu bisa mengeluarkan air mata ya, hancur hati. Karena orang yang menyembah Tuhan itu dengan hancur hati itu yang diperhatikan Tuhan. Dan gimana kita secara psikologi, gimana sih kalau kita mungkin dalam keadaan happy, masa kita harus paksakan hancur hati? Ya, kalau pengalaman saya pribadi, saya tetap merasa diri saya itu tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Saya merasa setiap harinya saya belum memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga ketika saya menyembah Tuhan, itulah momen paling tepat untuk saya berikan ya, pengakuan saya sebagai manusia ya, yang penuh dengan keterbatasan. Nah, sehingga saya merasa pun ada saja salah dan dosa. Karena firman Tuhan saja mengatakan ya, bagaimana di Yesaya atau Yeremia saya lupa ya,
Sekalipun kesalehan dari seorang nabi pun, dia pun mengatakan kesalehanku pun bagaikan kain lara, bagaikan kain kotor. Nah, itu selalu merasa memang tidak ada artinya apa-apa ketika diperhadapkan dengan kekudusan Tuhan. Nah, dengan kepekaan seperti itu, kita sadar kita merasa takut ya. Kita membutuhkan belas kasih. Nah, itu memang tidak mudah ya untuk berpikir, memutuskan untuk menyikapi seperti itu. Tapi kalau saudara bersungguh-sungguh, ya apapun saudara akan lakukan. Karena saudara mencintai Tuhan, saudara akan tetap merasa hancur hati, entah banyak merasa penuh dengan keterbatasan atau merasa rindu. Wah, itu Tuhan suka sekali seperti itu. Daud pun mengatakan, setiap malam ku banjiri tempat tidurku. Luar biasa. Bahkan 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa 3 kali sehari. Secara dia seorang raja, orang yang sibuk saudara. Waduh, tapi dia punya kesempatan. Kita raja bukan, presiden bukan. Ya, mungkin kita bukan bos, puji Tuhan. Saudara yang adalah bos perusahaan, ya puji Tuhan. Tapi kalau kita mungkin pekerjaan biasa, karyawan, ya bukan bermaksud merendahkan, tidak. Artinya di dalam kesibukan kita, Raja Daud pun menjadi contoh teladan. Masakan kita yang mungkin ya kesibukan nggak seperti raja lah, ya nggak seperti raja, nggak seperti presiden, tapi masih saja susah untuk memberikan waktu. Tuhan cuma minta mungkin 10 menit. Ya paling tinggi setengah jam saja. Yang penting berkualitas, engkau penuh penyerahan. Ya, bahkan dalam 1 minggu Tuhan cuma minta 1 hari. Kau hentikan semua itu jualanmu, kau hentikan semua pekerjaanmu, kegiatanmu, bahkan dalam hal pacaranmu, ya, dalam hal nongki-nongkimu, ya, nongkrong-nongkrong. Coba 1 hari pun mungkin kalau secara logikanya ya saudara, Tuhan cuma minta 3-4 jam saja, ya, di mana kita di situ beribadah fokus. Melepaskan semua beban pikiran, ya, melepaskan semua keresahan-keresahan kita. Kita fokus, kita mau tetap bersukacita menghadapi Tuhan. Masa kan Tuhan tidak tahu pergumulan kita? Ya, Tuhan pasti akan melihat, oh anakku punya beban, tapi dia berusaha untuk mencari aku, untuk tetap bersukacita demi menyenangkan hatiku. Masa kan Tuhan tidak melihat beban beratmu? Tuhan pasti lihat itu. Tapi kalau orang yang bawa-bawa pergumulan, kalau lagi ada pergumulan, lagi ada beban berat, datang pada Tuhan. Penyembahan itu sampai seruannya sampai ke langit tingkat 7. Rasanya Tuhan tolong aku memuji kebesaran-Mu dan sebagainya. Tapi giliran di zona aman, mana mau ingat Tuhan, ya. Tuhan itu dilepehkan sama dia. Nah, ini yang sering kali yang Tuhan tidak sukai dalam kehidupan gereja Tuhan. Jadi saudara, saya kira cukup dulu pembahasan kita dalam kitab Surah Sulaiman atau Kidung Agung pasal yang ketiga. Ayat yang pertama, ini baru 1 lembar ya. Saya membahas ya, ditambahkan, bukan berarti saya menambahkan firman. Maksudnya saya mencoba menerjemahkan dan menjelaskan bagaimana aplikasinya ya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana dirohanikan. Yang dalam pengertian gimana sih aplikasi secara orang rohani itu seperti apa. Nah, itu yang saya coba tambahkan supaya saudara mengerti maksud-maksud Tuhan. Kita akan lanjut besok hari yang waktunya saya tidak bisa tetapkan ya, karena kami menyesuaikan pelayanan juga dan aktivitas. Tapi saya usahakan besok hari ya mungkin kalau tidak pagi, sore atau malam ya. Kalau memang kami lagi kosong ya 1 hari itu 2 kali saya akan live streaming melanjutkan materi-materi pendalaman Alkitab. Jadi kita akan lanjut ya, ini belum kelar ayat 1 ya. Jadi mungkin pesan dari penjelasan saya, intinya dalam hal menyembah saja, orang yang tertidur rohani itu dia sulit untuk menyembah ya. Orang yang berkarunia bernubuat, punya karunia penglihatan, bahkan sudah berbahasa lidah pun, kalau dia
mengalami tertidur rohani, dia tidak akan menggunakan itu, ya. Dia tidak akan menggunakan karena kehilangan kesadarannya, ya. Dia tidak siuman rohaninya. Sekali lagi, masih bagus kalau tertidur rohani. Jangan sampai mati rohani. Kalau tertidur masih bisa dibangunkan lewat firman Tuhan. Walaupun mati rohani bisa sih. Cuma effortnya itu, pergumulan untuk kembali kepada kasih yang mula-mula itu lebih sulit lagi, lebih berat. Nah, makanya firman Tuhan selalu datang lebih awal mengingatkan, ya, kepada kita sebelum sesuatu hal terjadi. Tuhan Yesus pun pernah mengatakan seperti itu. Sudah lebih dahulu aku mengatakannya kepadamu, ya, supaya jangan kau kecewa dan menolak aku. Dalam kehidupan gereja Tuhan pasti ada tantangan, ya. Tantangan itu pasti sifatnya tidak enak. Tapi karena Tuhan itu sudah mengatakannya terlebih dahulu, sudah datang terlebih dahulu, sudah memberikan warning, kita nggak usah kaget, ya. Kita nggak usah takut. Dan kalaupun kita jatuh, ya sudah, jangan persalahkan Tuhan, jangan salahkan keadaan, ya. Tuhan tidak pernah terlambat memberikan warning, ya, tidak pernah terlambat. Seperti di firman Tuhan Amos, ini ayat penutup saja, ya. Dalam Amos pasal yang berapa, ya? Amos kalau tidak salah itu Amos 3 itu. Amos. Saya lupa ya, itu Amos atau Hosea. Amos 3 ya, saya lupa ya ayat itu, nanti saya carikan. Ya, intinya itu mengatakan Tuhan kalau melakukan sesuatu, ya, yang akan menimpa bangsa Israel, itu Tuhan sudah katakan lebih dahulu. Tuhan pasti sudah berfirman, ya, supaya dengan firman menjadi warning, ya, bagi bangsa Israel. Awas ketika betul-betul terjadi, bukan ketika betul-betul terjadi. Artinya ketika saatnya terjadi, mereka itu siap, ya. Mereka tidak jatuh. Kalau jatuh, ya itu human error itu, ya, karena kesalahan mereka sendiri. Seperti bangsa Israel kan, ya, sudah menerima firman, sudah menerima Taurat, ya, lewat 10 hukum Taurat dan sebagainya, supaya mereka tidak terjerat oleh kuasa daripada keinginan dunia yang membuat hidup mereka menjadi liar. Tapi lihat saja, tetap saja, makanya bangsa Israel itu bangsa yang bebal. Hidup kita ini sebagai Israel rohani jangan mengikuti roh Israel yang bebal, ya, tapi menjadi Israel yang taat. Firman Tuhan mengatakan, jikalau tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Hidup kita sebagai gereja Tuhan tanpa firman dan pengajaran, hidup kita pasti liar, ya. Pasti itu akan menjadi liar. Makanya di dalam Amsal 4 ayat yang ke-20. Amsal 4 ayat yang ke, kita lihat ya, supaya saya tidak salah. Amsal 4 ayat yang ke-14. Amsal 4 ayat yang ke-13. Peganglah teguh-teguh akan pengajaran itu, jangan lepaskan dia, melainkan taruhlah akan dia, karena ialah selamatmu adanya.
Jadi pengajaran dan firman Tuhan itu yang menjadi hal selamat, yang menyelamatkan kita dari kehidupan yang liar. Karena kehidupan yang liar itu adalah kehidupan yang siap dibinasakan oleh Tuhan. Kita ini adalah kelahiran dari Kristus. Anak-anak ilahi, anak-anak Allah. Lewat kelahiran kembali daripada air dan roh. Ya, kita dilahirkan kembali lewat firman dan roh. Itu yang disebut-sebut kita keturunan daripada Bapa Abraham, ya, menjadi Ishak, ya, anak keturunan yang menerima janji Allah, yang mengalami janji Allah, bukan Ismail, ya. Sehingga hidup kita itu menjadi liar, ya. Tapi kita keturunan Ishak yang akan melahirkan generasi selanjutnya, generasi-generasi pemenang, ya. Terlebih kita menjadi orang pilihan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan sore hari ini hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan tidak menambahi atau mengurangi esensi daripada firman Tuhan. Hamba-Mu hanya menyampaikan Tuhan sesuai dengan pengalaman hamba-Mu sebagai aplikasi dalam kehidupan, aplikasi firman Tuhan, pengajaran yang kami dapat terapkan di dalam kehidupan realita kami. Biarlah Tuhan firman-Mu dan Roh-Mu yang memimpin kami, bahkan Roh-Mu yang akan menyempurnakan setiap benih firman Tuhan. Benih yang tertabur di tanah hati kami, biarlah menjadi benih yang hidup, yang akan bertumbuh, berbunga-bunga, menjadikan hidup kami lebih indah, dan terlebih akan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami nyata, menghasilkan buah-buah yang baik, menghasilkan kebenaran, keadilan, dan terutama dapat memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, diberkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang sudah menyaksikan, mengikuti pendalaman Alkitab pada saat hari ini. Dan biarlah kami melanjutkan kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini dengan penyertaan yang sempurna daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore, salam buat keluarga di rumah, dan tetap setia kepada firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.